Woi, boleh lah gayanya nih ya. Kalau DPR Udah pakai panas, jas, udah panas. DPD pakai kaos aja. Oke, terima kasih. Ini satu ide untuk menghasilkan radical break. Di dalam benak kita ada keinginan sebetulnya untuk memanfaatkan momentum. Memang ini mic-nya gajah merah nih salah. Oke, selamat ulang tahun dan semoga Pak Sultan kakinya cepat sembuh. Walaupun kakinya patah tapi saya tahu otaknya tetap kuat itu. Oke. Kesalahan dari Ketua DPD Pak Sultan, dia mau bikin gol ke-7 padahal udah bikin gol 6 kali. Angka 7 itu angka sial. Sama seperti presiden ke-7, sial. Oke, terima kasih, saya pulang sekarang. Kita mau lihat sebetulnya apa fungsi DPD di dalam era green democracy. Satu isu yang sekarang jadi percakapan anak muda sedunia. Orang nggak tanya lagi demokrasi konstitusional, do you speak financial market, do you speak macam-macam English. Orang tanya, do you speak green democracy, do you speak environmental ethics, do you speak gender equality. Semua itu adalah new kind of global grammar. Jadi DPD tidak lagi terikat pada kondisi lokal nasional kita, terikat pada kondisi global. Begitu Anda bicara tentang green demokrasi, Anda bicara tentang wakil-wakil bumi, bukan lagi wakil-wakil daerah tuh. Kita mau ambil konsekuensi itu tuh. Dan sekarang kita mau lihat apa yang bisa kita pastikan melampaui apa yang diinginkan oleh para politisi. Daerah itu bukan sekedar mewakili daerah, Anda mewakili gajah di Sumatera, Anda mewakili pohon yang sedang cemas karena akan dijadikan food estate di Papua. Anda mewakili sungai yang haknya untuk meliuk itu dibendung sehingga dia sekedar jadi terowongan air tuh. DPD ada di dalam new philosophy itu tuh. Anda mewakili kucing untuk beranak berkali-kali. Kenapa harus beranak berkali-kali? Karena tikus juga makin banyak. Di mana tikus itu? Di sebelah. Ya itu. Etikanya begitu. Jadi kita mau lihat bahwa dunia ini mengalami konfrontasi nilai habis-habisan. Dan kita ada di situ mau menetapkan. Anggota DPR oke, wakil rakyat. Anda wakil apa? Wakil daerah? Tidak, wakil rakyat juga. Tapi ada dua jenis rakyat, rakyat politis dan rakyat etis. Rakyat politik di sebelah situ, rakyat etis ada di sini. Sekarang kita memerlukan rakyat etis. Orang baca apa tuh parlemen? Keputusan parlemen bisa dibatalkan oleh netizen hari ini. Yang terjadi dalam Nepal paradoks itu. Jadi bayangkan misalnya kalau DPD tetap sekedar dihasilkan untuk pendamping junior atau disebut apa? Anak tirinya demokrasi. Yang di situ anak apa sebelahnya? Anak nakal. Jadi orang melihat sekarang kontras etis antara DPD yang seharusnya mewakili etika publik dan DPR yang memang hanya mewakili etika politik. Dunia sekarang menginginkan ada etika baru yaitu etika publik. Isinya apa? Etika lingkungan. Jadi kita mau coba mengaktifkan akal sehat di gedung ini supaya satu waktu kita tahu bahwa DPD itu bukan sekedar bicameral dalam sistem bicameral, tapi dia mewakili kepentingan global tentang merawat bumi. Karena itu kita ingin pastikan DPD do speak environmental ethics. Seorang yang apa namanya, a man who graduates today and stop learning green democracy tomorrow is an uneducated the day after. Dia belajar tentang politik, konstitusi, tapi dia buta huruf tentang green demokrasi, besok dia jadi dungu. Kita pastikan, karena dia tidak mampu bercakap-cakap dengan anak-anak muda di Eropa, di Amerika, Amerika Selatan tuh. Jadi kita ingin lihat bahwa green demokrasi merupakan terobosan radical break untuk menghasilkan jenis baru demokrasi itu. Bukan sekedar hak orang untuk memilih, hak pohon untuk tetap punya legal standing, datang ke depan parlemen dengan basis masyarakat adat. Saya tidak ingin tebang, hanya nggak punya hak suara, tetapi masyarakat adat akan mewakili dia. Siapa masyarakat adat? Ya DPD.
Jadi satu waktu kita akan lihat bahwa oke, Indonesia mengalami perubahan total karena bukan paradigmanya berbeda, sistem berpikir dia juga berbeda. Yang disebut sebagai rakyat sekarang bukan sekedar orang, tapi kucing, burung, pohon. Kalau Anda ada di negara bagian apa namanya, ibu kotanya Bethesda, Maryland, ada orang kos di situ, orang Indonesia lagi belajar di University of Maryland. Dia bilang, kok ada lima anggota di kartu keluarga. Padahal setiap hari dia cuma lihat kakek dan nenek yang kos di situ. Si kakek, iya memang ada 5. Yang satu Nancy saya, John suami saya, lalu ada Bobby, ada Tony, dan ada Margaret. Siapa tuh Bobby? Kucing. Siapa tuh Margaret? Burung. Anjing pudel. Ada kewajiban untuk mendaftarkan non-human itu dalam kartu keluarga. Artinya, Anda mau melihara binatang peliharaan, dia harus Anda beri hak sama dengan Anda, bayimu sama dengan. Jadi ada revolusi etik di dalam demokrasi. Kita bicara demokrasi dalam pengertian baru. Non-human itu akhirnya harus diberi hak. Prancis sekarang lagi ribut. Anjing mau dikasih paspor. Orang marah. Saya bicara green demokrasi di dalam satu forum dengan Kapolda Riau yang lagi saudara Heri Heriawan. Dia punya ide untuk memberi KTP pada 2 gajah yang sedang gelisah di Taman Nasional Tesonilo. Ngomong sama gubernur, tolong 2 gajah ini diberi KTP kehormatan. Ribut, nggak bisa. Itu melanggar konstitusi. Yang boleh jadi warga negara cuma orang. Iya saya tahu, tetapi ethics tumbuh, ethics evolve. Ini cuma sebagai simbol bahwa 2 gajah itu berhak atas komunitasnya yang sekarang akan digusur. Mau diambil alih lahannya. Jadi dengan cara itu unik. Oh ya, ada 2 gajah, satu namanya Domang, satu namanya Tari. Usulkan, kasih 2 gajah ini hak untuk dilindungi. Karena itu protect dia secara kultural. Ya saya tahu memang bikin KTP mesti manusia. Tetapi ini perubahan tentang cara kita melihat demokrasi. Demokrasi itu juga hak gajah untuk ada di dalam komunitas itu. Sekarang mau diambil oleh Pak Prabowo dan kita nggak tahu tuh. Apakah setelah 2 juta hektar diambil, kembali pada masyarakat adat atau kembali pada bisnis. Mesti ada kepastian. Kembali pada gajah, pada sarang semut, atau pergi ke Agrinas. Kan ini yang kita maksud, yang mengerti itu cuma DPD. Karena dia betul-betul tidak ada filter untuk jadi wakil dari rakyat daerah kan. DPR kan difilter 3 kali tuh. Di KPU difilter, di mana, di partai difilter, di media massa difilter. Tapi sekali lagi saya ingin supaya nanti ide-ide penting ini kita ajukan. Bahwa pemimpin ke depan, mau dia eksekutif, legislatif, yudikatif, atau yudilatif, nggak ada. Semua calon pemimpin dia mesti difilter bukan berbasis pada elektabilitas. Filter pertama ada etikabilitas. Apa itu etikabilitas? Pernah nggak dia berbohong pada emak-emak di daerah-daerah dia tuh? Di lokasi-lokasi dia. Pernah nggak dia mencuri uang makan siang gratis? Itu namanya etikabilitas. Kalau dia lolos etikabilitas, filter kedua adalah intelektualitas. Karena pemimpin harus punya kapasitas berpikir abstrak. Dia akan melayani dunia, apalagi green demokrasi, dia akan bicara ke dunia. Pemimpin itu, anggota DPR maupun menteri harus punya 2 filter itu. Filter etikabilitas, baru filter intelektualitas. Setelah itu kita izinkan dia untuk diuji elektabilitasnya. Kedai kopi. Nah sekarang yang terjadi, elektabilitas diunggulkan, padahal intelektualitasnya nggak ada. Mana dia? Oh fotonya nggak ada. Biasanya ada sebelah kiri. Itu soalnya tuh.
Jadi coba kita bikin semacam kampanye nasional. DPD akan memulai kampanye untuk menghasilkan pemimpin baru. Yaitu dia harus lulus etikabilitas, dia harus lulus intelektualitas, baru boleh diizinkan dia minta elektabilitasnya diuji. Itu yang akan jadi semacam modal pertama DPD untuk mengatakan kami paham jenis demokrasi baru. DPD ingin menghasilkan leader, bukan dealer. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Rocky.